Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali pada kesempatan hari ini kita akan membahas salah satu uji asumsi klasik, yaitu tentang uji autokorelasi. Dalam suatu model regresi itu dapat dikatakan baik ketika terbebas yang namanya autokorelasi. Jadi autokorelasi ini itu dapat muncul karena adanya observasi yang berurutan sepanjang waktu dan saling berkaitan satu sama lain. Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antara residual atau kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pada periode T-1 atau periode sebelumnya. Jadi dalam autokorelasi ini kita ingin mengetahui sejauh mana korelasi antara nilai residual pada periode T dengan residual pada periode sebelumnya. Jadi ketika terjadi korelasi antara nilai residual tersebut, maka dikatakan terjadi masalah autokorelasi. Nah, di dalam uji autokorelasi itu hanya dapat dilakukan pada data time series atau data runtun dan tidak perlu dilakukan pada data cross section. Nah, kenapa demikian? Karena dalam data time series itu kan data yang dimana pengumpulan datanya dilakukan dalam interval waktu tertentu, jadi ada periode waktunya. Dari hal itulah kita bisa mengetahui apakah ada korelasi antara residual pada waktu T dan pada periode waktu T sebelumnya. Sedangkan pada data cross section itu tidak perlu dilakukan uji autokorelasi. Kenapa? Karena dalam data cross section itu data dikumpulkan dalam waktu yang bersamaan, jadi tidak ada runtun waktu di dalamnya. Makanya uji autokorelasi hanya dikhususkan pada data time series. Contoh data time series misalnya data laporan keuangan ya, data laporan keuangan tahunan, bulanan, dan seterusnya. Sedangkan data cross section contohnya adalah data kuesioner. Untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi dalam suatu data, maka ada beberapa metode yang biasa dilakukan, yaitu uji Run, uji Darwin-Watson, dan uji Bres-Godfrey atau Lagrange multiplier ya. Jadi pada kesempatan ini kita akan bahas salah satu metode yang sering digunakan oleh peneliti, yaitu uji Darwin-Watson. Nah, bagaimana aturan dalam pengujian Darwin-Watson itu sendiri? Jadi dalam uji Darwin-Watson di sini kita akan menentukan nilai Darwin-Watson terlebih dahulu. Lalu setelah itu kita mencari nilai DL dan DU yang diperoleh dari tabel Darwin-Watson. Adapun kriteria pengambilan keputusan dalam uji Darwin-Watson itu sebagai berikut. Yang pertama adalah ketika nilai D lebih kecil daripada DL atau D lebih besar daripada 4 kurang DL, maka kesimpulannya adalah terdapat gejala autokorelasi. Sedangkan apabila nilai D terletak antara DU dan 4 kurang DU, maka tidak terdapat autokorelasi. Sedangkan apabila nilai D terletak antara DL dan DU atau nilai D terletak antara 4 kurang DU dan 4 kurang DL, maka tidak ada kesimpulan yang pasti ya. Oleh karena itu, ketika kita menggunakan uji Darwin-Watson, maka terlebih dahulu kita harus mencari nilai Darwin-Watson ya, dengan menggunakan aplikasi apakah SPSS atau Evius. Kemudian setelah itu kita bandingkan dengan nilai tabel yang digunakan. Dalam hal ini adalah tabel Darwin-Watson. Kita mencari nilai DL dan DU berdasarkan berapa jumlah N atau jumlah observasi dan berapa jumlah variabel bebas, dalam hal ini adalah K. Nah, pada kesempatan ini kita akan mencoba untuk melakukan analisis uji Darwin-Watson menggunakan aplikasi Evius. Terlebih dahulu saya buka dulu datanya ya. Jadi data yang kita gunakan di sini adalah data time series dari tahun 2011 sampai tahun 2016 ya. Kemudian datanya diambil bulanan. Jadi setiap bulan diambil dari Januari sampai Desember antara tahun 2011 sampai tahun 2016. Nah, sekarang kita ambil datanya. Kita salin ya. Ada 3 variabel bebas X1 sampai X3. Kita salin. Kemudian kita buka Evius. Di dalam Evius ini kita buka dulu, kita buka klik file ya, kemudian new, lalu new work file.
Di sini karena kita menggunakan data time series, kita pilih yang kedua, structure type-nya yang kedua, yang date. Kemudian frekuensinya karena ini data bulanan, kita ambil yang monthly. Lalu start date-nya dari 2011 sampai 2016. Lalu klik OK. Kita input datanya, kita klik quick, kemudian empty group. Lalu di sini kita paste datanya di sini. Nah, ini sudah ada 3 variabel bebas ya, X1 sampai X3 dan Y variabel dependent. Sekarang kita analisis. Kita klik Y, kemudian X1, X2, X3 ya. Jadi kita klik secara berurutan mulai dari variabel dependent, kemudian variabel independennya dari X1 sampai Xn. Lalu klik kanan, open, lalu pilih as equation. Di sini C-nya pindahkan ke depan antara variabel dependent dan independent. Kalau sudah oke. Nah, di sini kita lihat hasil output dari analisis regresi. Yang kita perhatikan sekarang adalah nilai Darby-Watson stat. Dalam hal ini adalah 0,448651. Nah, kita buka kembali, kita salin ini ya. Kita bahas di dalam file PDF yang sudah saya buat di sini. Kita coba interpretasikan terlebih dahulu. Nah, ini tadi file output ya dari eViews, saya pindahkan ke sini. Kita dapatkan tadi nilai Darby-Watson-nya adalah 0,448651. Itu kita anggap sebagai nilai D. Kemudian setelah itu kita buka tabel Darby-Watson. Kita perhatikan nih N-nya adalah 72. Di mana hal ini adalah jumlah observasinya 72 dan K-nya sama dengan 3 karena 3 variabel bebas yaitu X1, X2 dan X3. Maka nilai DL dan DU yang diperoleh adalah DL-nya adalah 1,5323 dan DU-nya adalah 1,7054. Nah, berdasarkan hasil tersebut dari kita sudah peroleh nilai D dan DL dan DU, kita bandingkan ketiga nilai tersebut, ternyata nilai D-nya ini terletak atau nilai D-nya ini lebih kecil daripada DL. Dengan demikian kesimpulannya adalah terdapat gejala autokorelasi. Oke, inilah penjelasan tentang metode Darby-Watson menggunakan aplikasi eViews. Jika ada yang kurang jelas, silakan sampaikan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.